Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, ketika Yesus ditolak. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita jumpai ada orang-orang yang tahu tentang Yesus, tetapi kemudian menolak Yesus. Karena mungkin dia berpikir Yesus telah menyulitkan hidupnya. Karena Yesus menyuruh dia untuk meninggalkan sesuatu yang paling dia kasihi atau sesuatu yang paling dia sukai. Sesuatu yang buat dia merupakan sumber keuntungan harus ditinggalkan demi mengikut Yesus. Yesus memang tidak mengiyakan apa saja yang kita sukai dan ingini, tetapi ada masa-masanya di mana dia menginginkan kita untuk melepaskan sesuatu yang memang tidak baik buat kita, agar kita dapat menerima segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Dia. Jika kita berpikir secara tenang, maka kita akan menjumpai sebuah kenyataan yang sangat aneh. Bukankah selama Yesus hidup dan melayani, dia mengerjakan banyak mukjizat? Bukankah Yesus banyak menolong orang dan melakukan banyak perkara-perkara dahsyat dan luar biasa? Tetapi bagaimana bisa orang menolaknya? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk kita pelajari. Ketika Yesus ditolak, bagaimana sikap Yesus? Yang pertama, Yesus tidak mau memakai kuasanya untuk hal-hal yang negatif. Meskipun murid-muridnya bertanya, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api dari langit untuk membinasakan mereka?" Kalau Yesus mau, jangankan api, hal yang dahsyat, hal yang lebih menghancurkan juga bisa dia lakukan. Tetapi Yesus tidak mau memakai kuasanya untuk hal-hal yang negatif. Yesus justru memakai kuasanya untuk membangkitkan orang mati, memakai kuasanya untuk mencelikan mata orang buta. Itulah Yesus kita. Kita punya Allah yang baik, Allah yang tidak memakai kuasanya untuk hal-hal yang negatif. Dan yang kedua, ketika Yesus ditolak, bagaimana sikap Yesus? Dia tetap tenang. Yesus tidak menegur sambil memaki-maki atau marah-marah orang yang menolak dia. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka dengan manis, dengan lembut, dengan tenang untuk membuka pikiran mereka. Kalau orang menolak kita, tidak perlu kita emosi. Tidak perlu kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Reaksi Yesus adalah tetap tenang ketika menghadapi situasi tersebut. Dia tetap jaga hati dan dia tetap kuasai emosinya. Dunia hari-hari ini penuh dengan orang yang emosional. Dunia penuh dengan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hati dan pikirannya. Itu sebabnya tingkat perceraian semakin tinggi, tingkat kehancuran makin tinggi karena manusia susah sekali mengendalikan emosinya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus ditolak, bagaimana sikap Yesus? Dia mencari jalan lain. Yesus tahu jika jalan itu tertutup, pasti ada rencana Allah yang lebih indah. Jalan lain pasti Dia bukakan. Orang boleh saja berbuat apapun. Orang boleh menutup pintu di depan kita, tetapi orang tidak bisa menutup semua pintu untuk kita, karena pintu dari Tuhan akan tetap terbuka.
Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang sepertinya terhambat, sepertinya kita merasa tertolak, sepertinya kita tersakiti. Tetapi waktu kita memandang kepada Allah, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan terulur dan menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat baik, ketika kita sudah berkorban, ketika kita sudah melakukan segala sesuatu dengan maksimal, tetapi ada orang yang masih menolak kita, janganlah menjadi putus asa. Tetapi tetaplah tenang, tetap bersyukur, dan tetap lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menjadi penuntun buat kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau belajar sebagaimana Tuhan melakukan yang terbaik. Ketika Engkau ditolak, Engkau tetap memakai kuasa-Mu bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi Tuhan memakai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Pakai kuasa-Mu untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau belajar tenang. Kami mau belajar Tuhan untuk menguasai diri, menguasai emosi kami. Sekalipun kami harus menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mengecewakan, tetapi kami mau tetap belajar sebagaimana Tuhan lakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami sertai kami sepanjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.